Sebenarnya itu kasus indigo itu kalau dalam pemahaman saya, Ya Pak. sebelum bertobat itu namanya sebenarnya kasus titisan. Oh, titisan Pak. Jadi gini, kalau kakek neneknya itu terlibat kuasa gelap, maka akan masuk ke generasi. Oh, Nah, ke generasi ini bisa ke generasi kedua atau ketiga. oh, iya Pak. Nah, tapi itu harus garis lurus ya. Iya Garis Pak. lurus. Nah, itu kakek nenek itu jadi jalur kebanyakan tergantung dari jalur kakeknya atau neneknya yang terlibat okultisme. Iya Pak. Nah, itu sejak lahir dengan tanda itu bisa melihat setan dari kecil. Iya. Jadi kalau melihat setan, ketemu setan dari kecil, itu bukan karunia Tuhan. Iya. Itu kasus titisan, kasus kutuk. Nah, sering disebut namanya kutuk keturunan. Oh, iya Pak. Nah, sering kan dalam adat ya, kalau adat orang yang melajari okultisme kuasa gelap, itu kalau bakar-bakar untuk kemenyan, setelah itu baca mantra itu ya, itu ada kepercayaan saya sebelum bertobat itu di kebatinan. Nah, itu bukan agama ya, terus Ya. terang bukan agama ya, Iya Pak. Jonas. Ini bukan agama. Jadi kepercayaan, ini bukan agama. Itu sejak kecil itu bakar kemenyan, setelah itu pusaka, mantra, jimat diucapkan. Nah, setelah itu minta supaya menjaga anak cucu, kekuatan pusaka goibnya gitu. Oh, Nah, ini bukan agama, ini terus ini kita garisin dulu. iya, iya Jelas, Pak. Iya. bukan agama. Jadi bukan agama, ini kepercayaan saya. Iya Pak. Nah, untuk menjaga anak cucu. Nah, ini pusaka ini rohnya bisa masuk ke generasi juga. Oh, Generasi kedua, ketiga, keempat. iya Pak. Nah, ada juga kalau ada kasus kalau kakek neneknya atau orang tuanya yang terlibat okultisme kuasa gelap, kekuatan jimatnya, mantranya itu belum dilepas pada waktu mau mati. Oh, Pada waktu mau mati itu belum ada yang lepas gitu loh. Sehingga setelah mati, roh ini akan masuk generasi juga. iya Pak. Nah, kasus yang kedua ini lebih berat. Oh, Karena apa? Semua kekuatan mistik dari kakek neneknya atau dari kakek atau neneknya masuk ke keturunan sejak lahir, dan itu kekuatannya yang dimiliki kakeknya masuk sejak lahir. oh, Nah, ini yang sering disebut calon dukun. oh, iya Pak. Nah, jadi ada calon dukun. Jadi sejak kecil sudah. Nah, orang ngomong namanya bakat. Nah, tapi itu sebenarnya bukan bakat, itu kutuk. Kutuk Pak ya. Karena dari jalur kakek neneknya sebelum mati itu belum sempat diturunkan atau belum dilepaskan, Iya. sehingga mencari pengganti. Nah, yang ketiga, jalur namanya transfer spirit, namanya membuka alam roh. Membuka alam roh. Membuka dalam badannya, alam rohnya, transfer spirit, namanya membangkitkan indera keenam. Nah, itu bisa dilakukan sejak lahir juga. Jadi kasusnya ini ada berapa macam gitu loh. Iya, Ada yang dari pusaka, kedua dari kakek nenek atau orang tua yang punya kekuatan mantra jimat belum dilepaskan pada waktu mau matinya, setelah mati belum ada pengganti gitu loh. Oh, iya. Itu masuk. Ini kalau yang kedua ini yang paling kuat. Iya Pak. Nah, ini disebut calon dukun. Nah, yang ketiga, yang kasus yang ketiga ini yaitu dibuka namanya buka alam rohnya. Namanya membangkitkan indera keenamnya, transfer spirit. Nah, itu sejak kecil langsung lihat setan juga. Jadi kasusnya itu ada 3 macam gitu loh. Iya Pak. Nah, itu ciri-cirinya
sejak kecil itu sudah ada kekuatan supranatural dalam dirinya. Kalau yang sering melihat setan dari usia di bawah 5 tahun, itu kebanyakan itu kasus namanya pusaka. Iya, Pak. Nah, kasus apa? Pusaka. Pusaka. Jadi kasus pusaka. Itu kebanyakan kasus pusaka. Jadi kasus pusaka itu rohnya masuk ke generasi. Nah, atau yang ketiga, kasus namanya transfer spirit. Dibuka roh. Dibuka alam rohnya, dibuka, dibangkitkan namanya, atau ditransfer untuk membangkitkan indera keenam. Iya, Pak. Ini yang kedua. Nah, yang kedua ini banyak terjadi di masyarakat. Tetapi ini kasusnya hanya melihat setan. Nah, termasuk kayak meramal masa akan datang. Iya, jadi Pak. kasus yang pertama sama kasus yang ketiga. Nah, jadi transfer spirit dari kecil atau kekuatan pusaka. Karena pada waktu bakal kemenyan, baca mantra, sang pusakanya diginikan, nah, supaya jaga anak cucu dan melindungi anak cucunya, supaya rohnya itu melindungi gitu loh. Nah, itu terjadi. Ini disebut namanya kasus titisan. Nah, tetapi dari antara itu semua, yang paling berbahaya nih Jonas ya, yang paling berbahaya yaitu kasus yang berhubungan waktu kakek neneknya sebelum mati, ilmu itu belum diturunkan. Nah, pada waktu mati, rohnya, kekuatan mistiknya masuk ke generasi, ke anak cucunya, ketiga atau keempat. Pak. Itu sejak kecil bisa kebal senjata. Jadi bukan hanya melihat, Pak, tetapi kebal senjata. Nah, ngerti maksudnya Jonas? Iya, Pak. Nah, ada juga dari kecil sudah bisa kekuatan melihat roh-roh, tetapi juga bisa mengambil pusaka dari alam roh. Jadi kekuatannya lebih hebat, bukan hanya melihat. Iya, Pak. Nah, ngerti Jonas? Ngerti, Pak. Nah, terusan kalau kasus saya dulu sebelum bertobat, yaitu canggah saya, canggah itu 5 generasi di atas saya. Nah, 5 generasi di atas saya, 4, 1, 5. Pada waktu mau meninggalnya, ilmunya belum sempat diturunkan. Nah, karena kalau kutuk kasus titisan, dalam kepercayaan saya sebelum bertobat, kepercayaan ilmu batin aliran saya itu sampai 7 keturunan. Banyak, Pak ya. Karena disebut angka sempurna. Nah, tapi kalau dalam Alkitab kan 3 sampai 4 generasi untuk itu. Nah, jadi ada perbedaan di sini gitu, Jonas. Pak. Nah, canggah saya yaitu berarti 4 sampai 5 di atas saya itu punya kekuatan gaib mistik belum sempat diturunkan pada waktu meninggalnya, sehingga pada waktu saya lahir dari kecil itu sudah ada namanya kekuatan supranatural. Berarti tidak hanya melihat ya Pak Daud ya dari kecil Pak ya, sudah ada kekuatan lain Pak ya. Nah, pada waktu saya kecil, saya usia 5 tahun, saya sudah punya kekuatan kalau saya konsentrasi, benda-benda terangkat dan bisa tergeser dengan kekuatan mata dan kekuatan batin. Konsentrasi aja, asal saya konsentrasi aja, tangannya gini, langsung itu yang namanya lemari bisa pindah. Itu waktu saya usia 5 tahun udah lemari udah. Nah, dan pada waktu saya konsentrasi penuh, semua benda-benda
2 sampai 3 meter yang mengelilingi saya bisa berputar pelan-pelan. Iya, Pak. Itu usia saya 5 tahun. Nah, dulu mainan saya korek api itu dipandang langsung terangkat semua. Itu mainan waktu kecil. Nah, tetapi waktu itu kekuatan tidak bisa terkontrol, tidak bisa dikendalikan. Iya, karena Artinya, masih usia. kalau konsentrasi satu benda susah. Jadi kok kalau saya konsentrasi semua yang terangkat. Jadi itu namanya kekuatan menyebar, Iya. tidak fokus. Iya, Pak. Nah, pada waktu usia 9 tahun, kakek nenek saya melihat saya. Oh. Dia lihat bahwa ilmu dari ayahnya, kakek buyut saya, Iya. itu masuk ke dalam diri saya. Nah, sehingga mudah untuk dilatih. Oh, jadi basicnya ada. Waktu itu saya dilatih namanya kekuatan konsentrasi fokus, supaya kekuatan yang menyebar itu ada dalam satu titik. Iya, Pak. Jadi tidak kemana-mana gitu loh, menyebar kemana-mana gitu loh. Karena itu kalau saya meditasi konsentrasi dikit aja, itu benda-benda tergeser semua, jarak 3 meter. Nah, tetapi tidak bisa dikendalikan gitu. Nah, begitu sama lihat guru saya langsung ngajarkan, langsung jadi. Nah, itu sebenarnya adalah basic dasar ilmu santet. Oh. Membunuh jarak jauh. Iya. Kan itu dengan kekuatan, namanya itu kekuatan batin, sehingga benda bisa masuk dalam tubuh manusia. Iya, Pak. Nah, di situ umur 9 tahun guru saya mengajar saya. Jadi kalau kasus melihat setan dari kecil, itu bukan karunia, itu kutukan. Oh, iya, Pak. Nah, dulu sebelum saya bertobat, dikira itu karunia dari Yang Maha Kuasa. Nah, bahkan dulu sebelum saya bertobat, Jonas, Ya, Pak. waktu saya kelas 1 SD, itu ada tukang ramal yang paling terkenal zaman itu namanya Sincai, itu di Solo. Oh. Itu suatu kali mama saya datang untuk cari nomor DSP, nomor buntut. Begitu melihat saya, Sincai ngomong gini, suruh anak ini ke sini. Nah, terusan mama saya bingung, ada apa Koncai? Nah, langsung Sincai beritahu, ini anakmu ya, ada apa? Ini ada kekuatan yang sangat hebat dalam dirinya. Oh, tahu juga ya. Nah, dia bisa mendeteksi kekuatan saya waktu usia 7 tahun, kelas 1 SD. Oh. Itu kelas 1 SD itu. Jadi kelas 1 SD kan usia 7 tahun ya, Jonas ya. Ya, betul, Pak. Itu bisa mendeteksi kekuatan dalam diri saya. Oh. Dia ngomong, ini anak kecil ini jangan sembarangan ini. Ini punya kekuatan hebat ini. Bisa Dan diangkat gitu. nanti. Nah, karena apa? Kalau saya konsentrasi, dia juga bisa terangkat semua. Nah, itu. Dan apa yang terjadi? Makanya begitu usia 9 tahun, saya dilatih kakek nenek saya langsung jadi. Karena apa? Sudah ada namanya kekuatan dalam diri sebelum bertobat. Iya, Pak. Nah, itu peramal namanya Sincai itu. Nah, dan apa yang terjadi? Pada waktu saya kalah sama pendeta Gilbert, saya hilang ingatan 1 tahun, saya ketemu Tuhan Yesus. Nah, kemampuan itu hilang sampai sekarang. Oh. Iya. Jadi sekarang itu saya sudah tidak bisa menghilang. Kalau menghilang itu saya sejak usia 9 tahun. Oh. Kebal itu sejak usia 10 tahun udah kebal senjata. Oh, udah siap. Jadi saya dulu sebelum bertobat, Jonas ya, Iya, Pak. rambut saya aja tidak bisa dipotong. Sehingga kalau mau potong rambut itu susah. Kudanya nggak kuat. Jadi kalau mau potong rambut itu, dulu tuh yang bisa motong rambut saya itu hanya ibu kandung. Oh. Nah, kalau bukan ibu kandung saya,
tidak bisa motong rambut saya. Oh. Karena seluruh tubuh kebal segala senjata. Dan katanya orang tua saya, mama saya usia 2-3 tahun, itu sudah ada keanehan. Tiba-tiba tidak mau makan sampai berapa hari. Waduh. Tapi tidak mati. Jadi sudah ada keanehan sejak kecil gitu loh. Nah, makanya begitu usia 9 tahun, 10 tahun, diajari ilmu batin, ilmu kebal, ilmu menghilang, brojo mukti, brojo dento, brojo lamatan, langsung jadi. Oh. Begitu belajar ilmu panglemunan langsung jadi menghilang. Karena sejak dari kecil sudah ada gitu loh. Iya, Pak. Nah, setelah bertobat, ilmunya hilang, udah tidak bisa. Iya. Sekarang ini pun, ya, kalau merasakan adanya setan, saya bisa merasakan. Tapi untuk melihat, belum tentu. Kecuali Tuhan izinkan. Oh, iya. Kalau Tuhan izinkan, baru saya lihat. Itu namanya karunia membedakan roh. Oh. Iya, Pak. Jadi saudara-saudara yang sejak kecil, anak atau cucunya, melihat setan di bawah usia 5 tahun, itu bukan karunia, itu kutukan. Iya, Pak. Nah, zaman sekarang disebut namanya indigo. Iya. Nah, tapi ini kecenderungannya dari jalur kakek neneknya, itu ada megang pusaka. Atau yang ketiga, yaitu dibuka dengan kekuatan transfer spirit dari kecil gitu loh. Iya. Nah, kalau yang kasus yang kedua, itu kakek neneknya belum mati, tidak diturunkan. Setelah mati, tidak ada pewarisnya. Nah, itu langsung yang kekuatannya hebat, yang nomor 2 itu. Iya, Pak. Nah, jadi itu nanti kebanyakan orang tuanya banyak musibah dan bencana dan banyak sial. Ya. Berarti ini harus dipatahkan, Pak ya. Itu namanya kutuk keturunan. Nah, kalau yang pusaka itu namanya kutuk perjanjian. Oh. Nah, kalau yang ilmunya turun itu namanya kutuk perjanjian juga. Nah, itu harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Iya, Pak. Nah, setelah didoakan demi nama Yesus, dipatahkan demi nama Yesus, dihancurkan perjanjiannya dengan darah Yesus. Langkah pertama itu. Langkah kedua, tidak boleh menghiraukan. Karena setan akan berusaha menjebak untuk melihat terus. Ya. Supaya ada namanya sugesti. Nah, untuk mematahkan itu, bukan hanya yang mendoakan, harus dari diri orang tersebut, supaya tidak ada sugesti dan jangan menghiraukan apa yang dilihat. Ya, Pak. Kelemahan setan itu ada, Bonas. Iya, Pak. Apa? Dicuekin. Dicuekin, Ya, jangan dihiraukan. Nah, nanti setannya bingung sendiri. Iya, Pak. Nah, maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Nah, pencuri mencuri apa? Mencuri perhatian hidup kita. Jadi ingat, saudara yang anaknya ada kasus titisan ini, kasih tahu, jangan dihiraukan. Semakin dihiraukan, tambah jadi. Iya. Karena setannya akan menjebak terus ke alam dimensi alam roh. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi damai sejahtera. Amin. Nah, jadi harus cuekin, jangan dihiraukan, patahkan sugesti. Iya, Pak. Jangan orang tuanya ngomong, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Pancing terus. Jadi malah. Karena apa? Kelemahannya itu ada, harus dipatahkan sugestinya. Iya. Jangan dihiraukan. Nah, misalnya gini, Jonas. Kalau kita punya anak, kalau kita ya minta apa saja, kita kabulkan, diperhati terus, semuanya dikasih terus. Iya. Anaknya tambah jadi, betul nggak? Betul. Betul, Pak. Tapi kalau anaknya minta macam-macam, kita diam aja, nggak ngasih apa-apa, nggak ada respon. Lama-lama anaknya diam sendiri, capek sendiri, Iya. betul? Betul. Nah, makanya saya kalau didik anak gitu, jangan semua dikabulkan semua. Ada waktunya dibikin aja.
Iya Pak, betul Pak. Lama-lama capek sendiri, bosan sendiri. Iya kan gitu. Iya. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul Pak, ya ini bagi yang punya anak-anak ya. Jadi semua keinginan anak jangan diturutin semua. Lama-lama berlaku. Yang misalnya dia kecanduan namanya game, dikasih game terus tambah parah. Harus stop. Nah, stopnya apa? Ya ambil itu. Jangan usah ngomel-ngomel, diemin aja. Nah, setan tuh punya kelemahan apa? Jangan dihiraukan. Dicuekin. Nah, jadi pertama didoakan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Ya. Demi nama Yesus. Karena dalam nama Yesus ada kuasa dan rencana Tuhan yang terbaik. Dan demi nama Yesus untuk mengusir setan. Oh. Jadi kalau kita doa dalam nama Yesus, itu untuk doa dalam rencana dan kehendak kuasa Tuhan. Ya. Nah, kalau mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. gitu. Oh. Jadi saudara, untuk anak-anak yang kena kasus titisan ini, jangan dipancing-pancing, tambah tanya-tanya, tambah jadi. Karena itu yang dikehendaki setan untuk menjebak di alam roh. Ingat Jonas, pertobatan itu harus kita respon dari kita. Iya Pak. Nah, kedua, setelah itu langkah yang ketiga, sering diadakan doa persekutuan di rumah, walaupun sesaat, pokoknya setiap hari. Mesbah doa keluarga Pak ya. Mesbah doa, terutama waktu mau tidur. Nah itu dipatahkan kuasanya demi nama Yesus. Segala kutuk titisan. Nah kalau lakukan ini selama 3 bulan, 6 bulan maksimal, selesai kasus itu. Oh. Tapi kalau dipancing terus, ya tambah jadi. Dan itu nanti kasihan orang tuanya kena kutukan. Nah, kalau orang tuanya harus doa namanya mematahkan, memutuskan kutuk demi nama Yesus. Iya Pak. Nah, doanya seperti ini untuk orang tuanya. Segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk roh jahat, kutuk keturunan, kutuk masa depan, kami hancurkan, kami patahkan demi nama Yesus. Nah, darah Yesus hancurkan kutuk keturunan, darah Yesus hancurkan perjanjian setan, darah Yesus bebaskan. Nah, demi nama Yesus, segala roh setan, roh jahat keluar. Aku percaya, aku sudah bebas. Amin. Oh, amin. Ingat, iman itu dari diri kita, bukan yang mendoakan. Yang mendoakan itu mau bicara menyampaikan firman Tuhan untuk membangkitkan iman. Tetapi itu tergantung orang yang didoakan, respon tidak. Iya Pak. Nah, maka Alkitab berkata, jadilah sesuai imanmu. Dan Jonas belum tahu. Nah, ini sudah mau ini April kapan nih Jonas? Besok Pak. Nah, April deflasi dan inflasi bertemu. Wow. Jadi April ini deflasi dan inflasi ketemu. Deflasi, daya beli masyarakat turun. Ya. Inflasi, nah nilai mata uang turun, rupiah. Tetapi terselubung inflasinya. Karena apa? Daya beli masyarakat turun. Siapa yang mau beli? Nah, dan kondisi seperti ini nanti akan sampai tahun, ingat Jonas, 2022. Oh. 2022 awal Januari kita semua akan belajar normal. Ya. Baru jadi saya beritahu semua supaya berkebun, supaya tidak stres, sama beternak. Ya, kalau yang di kota ternak ikan cupang nggak apa-apa, atau ternak ikan lele, ternak ikan, ternak apalah terserah, untuk mengisi waktu. Karena apa? Kondisi seperti ini sampai tahun depan. Tahun depan itu belajar normal. Kalau kita tidak ada kegiatan, stres. Jadi yang paling mudah ternak lele.
Tinggal goreng Pak, gampang. Nah, jadi semua harus berkarya. Berarti kalau kita misalnya orang sudah pernah dilepaskan Pak ya, misalnya sebelumnya ini pernah melihat sesuatu seperti kuasa gelap, setan-setan gitu Pak, ternyata sudah dilepaskan nih, berarti nggak boleh Pak ya untuk membuka diri lagi untuk melihat-melihat gitu Pak ya, dipancing-pancing gitu nggak boleh Pak ya? Nggak boleh, jangan direspon lah. Jangan direspon Pak ya. Jonas, saya selama ini ada kisah nyata Jonas. Iya Pak. Ini saya beritahu semua orang yang ribut warisan, sengketa warisan sampai pengadilan atau polisi. Ini ada suatu pengalaman yang baik yang pernah saya lakukan, Jonas. Iya Pak. Saya punya kawan, Jonas. Dia itu adalah direktur utama bank. Nah, ini bank ada nama di Indonesia. Iya. Orang tuanya itu yang pemilik bank. Suatu kali terkena likuidasi itu loh, Jonas. Iya Pak. Kan ada tahun 98, 99 ya. Iya. Terkena likuidasi. Terusan dia dinonjobkan. Jadi gini ya, lebih enak itu adalah bekas orang miskin. Iya. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, paling enak itu bekas orang miskin. Yang paling sedih, yang paling susah adalah bekas orang kaya. Betul? Iya betul. Dulu aku kaya, dulu. Nah, dia stres, diberi hukuman sama ayahnya. Iya. Ini anak sulung, Jonas. Dan dia punya adik, berapa adik? Dia dinonjobkan. Dia hanya dikasih tempat satu lantai sama staf sama pembantu. Dan setelah itu hanya orang tuanya hanya ngasih untuk gaji pembantu sama gaji apa gitu. Pokoknya dibatasin bener. Itu dari direktur utama bank loh, Jonas. Dan dia stres, Jonas. Stres, saya yang nemanin. Dia kalau ngomong, aku dulu direktur bank. Iya dulu, sekarang nganggur. Wah, kalau ngomong sama saya, dan saya nemani dia itu sebentar, Jonas. Kira-kira hanya 15 tahun. 15 tahun. Nemenin orang stres. 15 tahun. Saya temanin, ngobrol apapun, saya temenin. Dia ngoceh apapun, saya temenin, Jonas. Nah, satu kali saya mendapat suara Tuhan. Saya ngomong sama dia, Tuhan bicara sama engkau. Posisimu akan berubah. Berubah gimana? Engkau akan seperti Yusuf. Yusuf dalam penjara keluar. Jadi orang yang punya penting. Jadi orang penting, pejabat penting. Iya, betul. Orang kedua. Kalau saya gimana, Daud? Pokoknya kalau kamu keluar, nanti kamu dalam 1 hari nasibmu berubah. Enggak gitu Pak Daud. Kapan itu? Ya waktunya enggak tahu saya. Tunjuk Tuhan beritahu saya gitu. Apa yang terjadi, Jonas? Waktu itu ayahnya kondisi sakit. Langsung dipanggil. Itu 1 hari aja, Jonas. Iya Pak. Seperti apa yang disampaikan ke saya. Jadi Tuhan memberitahu saya sampaikan. 1 hari itu, Jonas, Iya Pak. adik-adiknya semua langsung tanda tangan. Dia nyuruh papanya hibah semua besar aset. Itu triliunan, Jonas. Wow. Triliun. Bukan miliar, triliun, Jonas. Wow. Langsung jadi nama kawan saya yang stres itu, Jonas. 15 tahun itu, Jonas. Wow. Langsung berubah. Langsung jadi bos. Nah, karena dia jadi bos, saya ngumpet malam, Jonas. Saya tidak mau
nemui dia atau nelpon dia. Kenapa? Saya sebabnya nanti dikira saya minta-minta gitu loh. Nah, karena ini saya nemeni dia stres 15 tahun, Jonas. Nah, dia nyari saya terus, Jonas. Karena kebetulan nomor handphone saya ganti semua. Akhirnya dia minta sama Pak Gilbert ketemu saya. Omong-omong Pak Daud, seperti petunjuk Tuhan di Sang Pak Daud, dalam 1 malam hidup saya berubah. Sekarang uang saya triliun. Nah, apa yang terjadi, Jonas? Apa yang terjadi, Jonas? Ya, Pak. Adik-adiknya nuntut. Karena waktu itu kan disuruh tanda tangan semua, nuntut, Jonas. Sampai pengadilan, Jonas. Pokoknya dituntut lah, lapor inilah, lapor ini, lapor lah pokoknya, Jonas. Nah, adik-adiknya kenal saya baik. Nah, waktu itu, Jonas, saya dimintai tolong untuk ngomong ke kawan saya ini. Ya, bagilah adik-adik gitu loh, Jonas. Ya. Nah, saya ngomong sama kawan saya ini. Itu kasihan adik-adik kamu. Udahlah kamu bagilah gini. Nah, dia ngomong gini, mereka kan sudah nikmati selama saya nonjok. Mereka posisi kedudukan saya diambil mereka semua, gitu Jonas. Oh, iya. Dia merasa kurang adil. Ya adilnya saya semua. Ini wah, enggak boleh serakah gini. Nah, karena saya nemani kamu waktu stres, saya tahu persis harus mengampuni gitu. Apa yang terjadi? Udah gini Pak Daud. Saya pandang Pak Daud. Pandang gimana? Saya pandang Pak Daud. Kalau bukan Pak Daud, saya tidak pandang. Saya dengar Pak Daud karena teman baik saya waktu saya stres. Gimana? Kasih tahu adik-adik saya, jangan menuntut saya lagi, jangan ribut-ribut. 1 T. Wow. Dia ngomong 1 T loh. Aduh. Saya sampaikan ke adik-adiknya. Ini kawan saya beritahu ini. Mau ngasih 1 T. Wah, mereka udah mau, Jonas. Mereka udah mau. Maunya bagi rata, itu Jonas. Iya, Pak. Nah, saya ngomong sama kawan saya lagi gini. Ya jangan 1 T lah. Berapa lah? Pak Daud, orang kan dagang. Siapa tahu 1 T dibagi mereka mau. Kalau mereka tidak mau kan tinggal ngomong angkanya. 1 orang 1 T bisa. Oke. Yang benar. Iya. Sampai mereka. Nggak mau juga Jonas. Nah, udah tak sampein, nggak mau tuh Jonas. Ya, Pak. Kawan saya ngomong sama saya Pak. Kasih tahu mereka Pak Daud. Kalau nanti aku mati, semua gugur demi hukum loh ya. Gitu. Jangan gitu lah. Bener Pak Daud, kalau saya mati, gugur demi hukum loh. Nah, mereka nuntut Jonas. Kawan saya ini belum sampai 1 bulan ngomong demikian, mati Jonas. Mati. Sebelum meninggal pun, saya di WA juga. Mati. Karena dia kan teman baik saya, mati Jonas. Nah, dan saya lihat waktu dia non-job itu dia tidak bisa kemana-mana karena tidak ada uang. Tapi begitu ada uang, dia juga tidak bisa kemana-mana. Mati. Sakit sesak. Napasnya sesak. Dan apa yang terjadi? Tidak bisa menikmati juga. Mati Jonas. Nah, jadi saya beritahu saudara-saudara yang ribut di pengadilan, ribut di sengketa-sengketa, lapor polisi, lebih baik adakan perdamaian. Iya. Misalnya kurang adil sedikit-sedikit, cincai lah. Betul? Cincai, ya. Karena ingat, saling menuntut di pengadilan, apalagi keluarga sendiri, Jonas. Iya, betul, Pak. Itu apa yang terjadi, Jonas? Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Jadi lebih baik ya perdamaian aja. Karena ini pengalaman Jonas. Karena mereka ngomong tidak bisa mati. Sekarang mau nyari siapa? Udah mati.
Iya. Kan langsung secara hukum turun waris. Iya. Betul. Nah, jadi saya beritahu, udah saudara-saudara yang ribut. sengketa tanah, sengketa warisan, ribut di pengadilan, lapor polisi tentang sengketa tentang apa itu namanya warisan. Ini saya ngomong tentang warisan ya Jonas ya. Iya. Apalagi saudara sendiri, lebih baik duduk bersama. Nah setelah itu dibicarakan. Iya. Nah ingat, kalau adil itu menurut siapa? Kan susah sekali Jonas. Betul, Pak. Betul? Betul, Pak. Adil siapa? Yang paling adil adalah Tuhan. Tuhan. Ya. Jadi lebih baik semua berdamai aja. Ini kalau saya punya saran, yang sengketa ribut warisan, masalah tanah atau harta, damai, itu yang benar. Iya, betul, Pak. Nah, yang setuju angkat tangan. Nah, kenapa? Pak, kalau saya tidak dikasih sama sekali, ingat, berarti Tuhan punya rencana, engkau diberkati dengan cara Tuhan sendiri. Amin. Iya, Pak. Betul. Nah, gitu Jonas. Iya, Pak. Serahkan keadilan Tuhan. Dan ini pengalaman saya. Lah mereka dikasih satu teh tidak mau, mati orang itu. Triliun ya Jonas. Ini saya saksi hidup Jonas. Iya. Aduh. Jadi serahkan semua sama Tuhan. Iya, Pak. Nah, kalau hak kita dirampas orang atau dirampas saudara sendiri Jonas ya, Iya, Pak. ampuni. Percaya keadilan Tuhan. Amin. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Iya.